Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di sebuah majlis yang Allah Subhanahu wa taala cintai, sebuah majlis yang di dalamnya kita membahas ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Tidak ada tendensi duniawi, insyaallah. Kita sama-sama ingin mendengarkan, mempelajari wa ta'ala sampaikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pindah ke urusan berikutnya. Tadi pagi mungkin ya, yang bapak-bapak dari pagi sampai sore kerja. Setelah selesai kerja, lanjut lagi beramal, duduk di majelis ilmu, masya Allah. Ibu-ibu yang mungkin tadi paginya ya bersih-bersih rumah, mungkin ada yang jualan, ada yang ya mengurus anak, masak dan lain sebagainya. Kemudian sekarang duduk bersama mempelajari ilmu agama. Masya Allah. Semoga ini merupakan sebuah pertanda kebaikan yang Allah inginkan dari kita. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada teladan terbaik yang kita miliki, seorang nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah kita. Beliau adalah manusia yang paling mencintai dan sayang kepada umatnya. Beliau nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, kerabat dan sahabat-sahabat beliau, serta umat beliau yang selalu senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya, melanjutkan pembahasan kita beberapa pertemuan yang lalu. Mungkin ini pertemuan keempat ya tentang tema ini ya. Insya Allah kita akan selesaikan di pertemuan kali ini. Pembahasan kita masih seputar doa keburukan ya dari para malaikat. Seorang manusia bisa mendapatkan doa keburukan dari para malaikat
ketika orang tersebut melakukan amalan-amalan tertentu. Dan kita sudah mempelajari berapa amalan? Berapa sebab? 9 ya, 9. Kurang lebih berapa pertemuan, Pak? 3 sudah ya? Sudah 3 ya. 4 ini atau 3 ini? Ya. Atau 4? 4 ini ya. Insyaallah. Ya. Ya. Izinkan kami untuk kembali sedikit ya, menyegarkan ingatan kita tentang 9 poin yang sudah kita pelajari. Ada 9 yang sudah kita pelajari. Ya. Dan amalan-amalan ini sangat berbahaya bagi seorang mukmin. Ketika seorang mukmin, seorang muslim melakukan amalan tersebut, maka dia berpotensi untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa keburukan dari para malaikat. Ya. Yang pertama yang telah kita pelajari apa? Mereka orang-orang yang mendapatkan laknat adalah mereka orang-orang yang kufur, ya, kufur kepada Allah, kepada Rasulnya. Ya, kemudian meninggal dunia di atas kekafiran, kekufuran. Ya. Kemudian yang kedua, seorang yang murtad, ya, seorang yang sudah mendapatkan kelezatan nikmat manisnya rasa iman, kemudian dia tinggalkan nikmat tersebut, justru malah keluar dari keimanan, keislaman. Na'udzubillah. Ya. Kenapa kok bisa sampai murtad seorang muslim? Sakit apa mboten? Bisa. Ya karena terkena ya, dorongan syahwat atau syubhat. Syahwat karena mungkin ada wanita yang dia sukai, atau laki-laki yang mungkin akan bertanggung jawab ketika wanita tersebut yang sudah hamil di luar nikah masuk ya atau keluar dari agama Islam, misal. Banyak faktornya ya. Ada pula syubhat ya, dia semakin bertanya, semakin mengandalkan akalnya, semakin buram pandangannya terhadap agama. Apa benar ya Tuhan itu ada? Nah, terus dia tanya sama dirinya, akhirnya nyasar. Ya. Pindah ke bukan Kristen atau Yahudi lagi, ateis ya, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Ya, semua mungkin, maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan, meneguhkan hati kita di atas Islam. Ya, enggak ada yang menjamin akhir hidup kita ini akan bagaimana. Ya, maka terus kita berusaha untuk menjaga keimanan kita supaya tidak goyah. Karena iman itu seperti pohon. Ada akarnya, ada daunnya, ada pula buahnya. Ya, pohon itu ketika tidak disirami, tidak dipupuk, kira-kira akan tumbuh ya kokoh atau akan tumbang seiring berjalannya waktu? Ya, akan mati, pupus, tumbang. Begitu juga iman. Kalau nggak pernah disirami, nggak pernah duduk di majelis ilmu, maka dia ya akan, iman tersebut akan terkikis lama kelamaan. Ya, hilang dari hati seorang hamba. Na'udzubillah. Kemudian poin yang ketiga adalah mereka orang-orang yang mencela para sahabat. Ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka adalah manusia-manusia pilihan yang Allah pilih untuk mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, mereka orang-orang yang melakukan ritual-ritual ya di kota Nabi, sebuah ritual yang belum pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan di dalam agama ini, ya dia lakukan di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah mereka orang-orang yang menzalimi, menganiaya
menakut-nakuti, membuat penduduk kota Madinah khawatir, cemas. Nah, ini juga mendapatkan laknat. Begitu istimewa kota Madinah, kotanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang itu melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Jadi kalau masjidnya itu berada di Pakistan, boleh apa mboten? Ya. Hanya 3 masjid saja. Masjid apa? Kata Nabi SAW, masjidi hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang kedua, Masjidil Haram. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Ya. Sekali sholat di Masjid Nabawi berapa pahalanya? 1000. Sekali sholat di Masjidil Haram 100.000. Masya Allah. Ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk berkunjung ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, Allahumma amin. Ya. Kemudian yang keenam, mereka orang-orang yang mendapatkan laknat dari malaikat adalah orang-orang yang mengaku nasabnya kepada selain bapaknya, menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Ya mungkin karena faktor gengsi, malu bisa jadi, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah mereka orang-orang yang membatalkan janji, perjanjian. Ya, ternyata janji itu di dalam Islam itu ya sangat mendapatkan perhatian khusus. Makanya nggak boleh seorang itu PHP. Napa niku Pak PHP Pak? Ibu-ibu PHP napa? Memberi harapan palsu ya. Sering berjanji tapi diingkari terus. Ya. Ya. Kemudian yang kedelapan, ya, wanita yang menolak ajakan suami. Ya. Bukan ajakan untuk ngaji ya. Ajakan ya melampiaskan hasrat suaminya. Ya. Kemudian yang kesembilan, seorang yang mengacungkan ya senjata tajam. Ya, bisa juga senapan mungkin meskipun nggak tajam ya. Ya, tapi mengancam nyawa itu kan artinya kan. Ya, Islam itu adalah agama yang menutup celah sekecil apapun. Islam mengharamkan darah kaum muslimin. Maka Islam menutup celah serapat mungkin. Mengacungkan benda tajam saja, benda yang mengancam nyawa orang lain, itu mendapatkan laknat. Artinya nggak boleh di dalam Islam. Ya, meskipun dalam keadaan marah sekalipun. Biasanya kan orang ngacungi arit karena apa? Napa wonten ngajak orang makan di rumah ngacungin arit, Rene ya, makan di tempatku misalnya. Kan nggak mungkin ya. Ya, karena marah. Ya, karena masalah mungkin tetangganya bakar larahan, padahal kitanya napa Pak? Jemur pakaian ya. Pakaian sudah wangi, ada tetangga bakar res-resan daun misalnya di sebelah jemuran kita. Wah, buru-buru ngambil napa Pak? Ngambil kurma nggih, dibagikan. Monggo niki kurma. Besok lagi mohon maaf ya kalau bakar jangan di sebelah pakaian saya misalnya. Masya Allah. Daripada harus ngacungin arit dapat laknat ya. Kita pakai metodenya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahabu. Kalian saling memberikan hadiah satu sama lain, niscaya akan tumbuh bibit-bibit cinta di antara kalian. Masya Allah. Ya. Maka di antara cara seorang itu mencintai orang lain, ya dengan pemberian, dengan hadiah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya,
memberikan sebuah statement ya, memberikan sebuah ungkapan ya, atau sebuah hal yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim." Kalau seandainya kau berikan semua hartamu yang di atas muka bumi ini, ya, misalnya satu dunia ini dikasihkan ke orang lain, ya, kamu nggak bisa membuat orang lain itu sayang, cinta kepada dirimu. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah yang menjadikan seorang itu condong kepada orang lain. Jadi iya ada sebab, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istri sayang sama suami? Kenapa suami sayang sama istri? Kenapa anak-anak sayang sama orang tuanya? Kenapa orang tua sayang sama anaknya? Semua karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati mereka condong satu sama lain. Tapi di sini yang ingin saya sampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan. Kalau seandainya engkau itu berikan harta sebanyak dunia dan seisinya ini gak mungkin bisa menjadikan orang lain cinta kepadamu kalau bukan karena Allah. Artinya cara terbaik untuk menjadikan orang lain itu cinta kepada kita diantaranya adalah dengan memberi hadiah. Ya, ada seorang kafir Quraisy yang tadi sebelum masuk Islam, beliau bernama Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Beliau termasuk pemuka kafir Quraisy. Ketika Fathu Makkah, ya, Makkah dibuka, ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di tahun 8 Hijriah, beliau Sofwan bin Umayyah kabur. Kemudian dikejar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajak Sofwan bin Umayyah masuk Islam. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikasih hadiah. Hadiahnya apa, Pak? 100 onta. Masya Allah. Satu onta itu berapa? Satu onta itu lebih mahal dari sapi atau lebih murah? Lebih mahal. Sapi pinten? 30 ya. Ya anggaplah onta 50 juta. 50 juta dikali 100 berarti berapa, Pak? 5 miliar. Ya, 5 miliar. Dikasih 5 miliar. Nek kita dikasih 5 miliar gimana, Pak? Wah, nolak, Masya Allah. Kokean. Nolak, kayak nggak percaya ya. Dikasih 5 miliar. Nih Sofwan 100 onta. Ayo masuk Islam. Kira-kira Sofwan gimana? Luluh belum hatinya? Ternyata belum. Gak mau. Gak mau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kira-kira apa yang dilakukan beliau? Nah kita gimana? Wong sudah 5 miliar kita kasih ke orang tersebut, nolak. Nah kita gimana kira-kira? Yo saya ambil lagi lah, nolak. Udah tak ambil lagi. Kalau Nabi SAW enggak putus asa. Tambah lagi 100 onta yang kedua. Masya Allah. Total berapa berarti, Pak? 5 tambah 5 miliar berarti 10 miliar. Berarti Nabi itu kaya nama mboten? Sofwan gimana kira-kira? 10 miliar ini. Sofwan nolak masih. Gak mau. Saya tetap gak mau masuk Islam. Nabi putus asa. Kasih lagi 100 onta yang ketiga. Total 300 onta. Berapa miliar itu kira-kira? 15 miliar. Akhirnya luluh juga hati Sofwan. Sampai-sampai beliau mengatakan, dulu tidak ada ya wajah seorang yang lebih aku benci di atas muka bumi ini melebihi Muhammad.
Hari ini wajah Muhammad adalah wajah yang paling aku cintai. Allahu Akbar. Insyaallah. Ya. Jadi dengan kita sering memberi itu bisa meluluhkan hati seorang. Ya, ini usaha kita. Tapi jangan lupa doa juga. Nah, misalnya nih bapak-bapak berbuat salah sama ibu-ibu, ya. Jangan cuma minta maaf saja. Apa Bu pengennya Bu? Kasih amplop, gak usah banyak-banyak ya, merah-merah lah, 50 lembar aja misalnya. Ya. Ya. Nggih Bu, nggih, langsung dimaafkan nggih insyaallah nggih. Iya. Ya. Ini diantara trik ya. Tahadu tahabu. Ya. Baik, kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-10 ya, yang ke-10. Yang ke-10 mereka orang-orang yang mendapatkan laknat dari para malaikat. Kalau tadi ya mengacungkan apa tadi? Benda tajam atau senjata yang dapat mengancam nyawa saudara kita, maka ini mendapatkan laknat. Maka yang ke-10 adalah ketika sudah kejadian. Ketika sudah kejadian nih, ada pembunuhan misalnya. Maka di dalam Islam pembunuhan itu ada 3 model. Ada 3 macam. Macam yang pertama adalah pembunuhan tidak sengaja. Contohnya apa nih, pembunuhan tidak sengaja? Tabrakan, misalnya tabrakan. Kan nggak sengaja ya. Misalnya kita lagi naik mobil kecepatan 70 misalnya 60, ada anak lewat, nggak sengaja meninggal dunia. Ini pembunuhan tidak sengaja. Yang kedua, pembunuhan syibhul amad. Syibhul amad itu artinya semi sengaja. Ya. Semi sengaja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia membunuh orang lain dengan benda yang secara umum benda tersebut gak bisa membunuh orang. Misalnya lagi main tawuran, anak-anak tawuran, balang-balangan batu misalnya, batu kerikil ya, enggak yang gede ya meninggal ya, kerikil misalnya ya, kerikil ya, lempar-lemparan begitu ya. Nah, secara umum kerikil itu kan nggak bisa ngebunuh orang ya. Nah, maka tiba-tiba kalau ada yang meninggal, maka ini disebut ya pembunuhan semi sengaja. Sengaja ngelempar, tapi alatnya itu bukan yang ya secara umum bisa membunuh orang lain. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga, membunuh dengan sengaja. Nah, ini yang paling berat hukumannya. Paling berat hukumannya. Apa hukumannya? Kisos. Nyawa dibalas nyawa, itu di dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wa fil qisasi hayatu ya ulama. Di dalam kisos itu, di dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya kita itu menerapkan hukum Islam, Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin di dalam hukum kisos ada kehidupan. Maksudnya bagaimana? Orang akan mikir, oh kalau saya membunuh, saya akan dibunuh. Orang akan mikir. Beda kalau cuma sekedar misalnya kayak di kita ya, di penjara. Penjara berapa sih? Seumur hidup. Umur saya masih, seumur hidup kan bukan sampai mati ya ternyata ya. Seumur hidup itu kan kalau misalnya ketika membunuh itu umurnya 30 tahun, berarti hukuman penjaranya 30 tahun ya. Sehidup dia, seumur dia gitu, 30 tahun. Nanti akan ada potongan-potongan misalnya. Ya, hitung-hitungannya paling berapa sih? 15 tahun misalnya. Ya, maka dia akan hitung-hitungan misalnya. Belum lagi kalau ditebus bisa. Belum lagi kalau ada orang dalam misalnya bisa. Ya. Maka syariat Islam itulah yang paling terbaik di atas muka bumi ini. Gak ada yang lain. Makanya yang membunuh itu dibunuh hukumannya. Maka orang itu akan mikir,
Nah, tadi ya, mengacungkan benda tajam atau alat-alat yang membahayakan nyawa orang lain ini mendapatkan laknat. Maka kalau sudah kejadian ada pembunuhan, pembunuhannya sengaja, nah ini yang paling parah ya. Maka yang mendapatkan laknat adalah mereka orang-orang yang menghalangi pelaku pembunuhan itu untuk dikisos. Ya, saya ulangi, orang-orang yang mendapatkan laknat adalah mereka orang-orang yang melindungi pelaku dari kisos, pelaku pembunuhan dari hukuman kisos. Ustaz, kalau di negara kita nggak ada kisos, ya aman. Ya. Tapi kalau di Saudi masih ada, ya. Itu di masjid, ya, di masjid. Bahkan orang-orang suruh nonton, supaya apa? Mengambil pelajaran, dipenggal. Apakah kemudian Islam itu agama yang sadis? Bukan. Justru dengan itu angka pembunuhan ini bisa mengecil, bisa menurun. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna. Jadi seorang yang menghalangi pelaku pembunuhan itu untuk mendapatkan kisos di sebuah negara yang ditegakkan hukuman kisos, maka dia akan mendapatkan laknat dari para malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya, waman kutila amdan faqaudu yadaihi. Barang siapa yang membunuh atau dibunuh secara sengaja, maka hukumannya kisos. Ya, pelakunya dibunuh. Faman hala bainahu wa bainahu fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang menghalangi antara kisos dan pelaku tersebut, dilindungi, diumpetke misalnya, disembunyikan, ya, dikasih fasilitas, kabur ke negara mana misalnya, maka yang ikut ambil, ya, menolong orang tersebut, melindungi pelaku tersebut dari hukuman kisos, maka dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua laknat malaikat, yang ketiga laknat seluruh manusia. Ya, bahaya nama badan, bahaya sekali. Jadi harus tanggung jawab. Wong bunuh sengaja kok. Kecuali keluarga korban itu, ya, jadi keluarga korban itu diberikan pilihan 3. Misalnya keluarga korban ini, ya, diberikan pilihan, mau milih apa, kisos atau dia itu tebusan, atau dimaafkan. Ya. Wah, ini jarang-jarang yang memaafkan. Ya, hanya orang-orang yang berhati lapang saja, masya Allah. Jadi boleh kisos, boleh juga ya nggak usah kisos deh, tapi bayar dia, ya, tebusan, atau apa tadi, memaafkan. Ya. Tapi kalau seandainya keluarga korbannya nggak mau, pokoknya saya pengen pelakunya dibunuh juga, ya, maka yang menghalangi ditegakkannya kisos, ya, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikat, dan dari manusia seluruhnya. Na'udzubillah, ya, na'udzubillah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11. Terus yang ke-11, ya. Yang ke-11 adalah orang-orang yang mendapatkan doa keburukan dari para malaikat adalah mereka orang-orang yang pelit. Ya, pelit, tidak mau menginfakkan hartanya. Ya. Kita sudah pernah membahas ini, ya. Setiap hari itu ada 2 malaikat. Ya. Yang satu mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang berinfak. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah
orang-orang yang bersedekah di jalanmu dengan ganti yang lebih baik. Malaikat yang satunya juga berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah orang-orang yang pelit, kikir, medit, cetil, apalagi Pak? Bakhil, ya, talafan, kehancuran. Na'udzubillah. Ya, berbagi. Apalagi berbaginya kepada keluarga. Ya, berbaginya kepada keluarga. Ya, maka mereka orang-orang yang pelit, orang-orang yang enggan untuk mensedekahkan kelebihan hartanya, maka dia mendapatkan doa keburukan dari malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyanjung para Ansor. Ansor niku sinten, Pak? Kaum Ansor niku para sahabat ahli penduduk Madinah. Mereka para sahabat yang menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang berasal dari Mekah. Yang dari Mekah disebut muhajirin, ya. Yang di Madinah disebut Ansor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menyanjung orang-orang Ansor. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Mereka manusia-manusia, orang-orang yang mereka itu, ya, penduduk asli Madinah, ya, ketika itu penduduk asli daerah tersebut. Mereka beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin ke Madinah, ya. Wa yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang, ya, sahabat-sahabat dari Mekah yang hijrah ke mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka, ya, memberikan, mensedekahkan harta mereka bukan karena pamrih, bukan karena nanti gantian nggih, sekarang saya yang menolong jenengan, nanti pas saya susah jenengan yang nolong saya gantian. Enggak seperti itu mereka para Ansor, ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka itu mengutamakan sahabat-sahabat mereka daripada diri mereka. Walau kanu bihim khasasah, padahal mereka juga sebenarnya butuh kepada hal tersebut, tapi mereka mendahulukan saudara-saudara mereka. Maka kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah lindungi dari rasa pelit yang ada di dalam jiwanya. Jadi manusia itu terlahir dalam keadaan pelit ternyata. Kita itu, fitrah kita itu suka berbagi nama mboten? Jujur mawon, Pak. Sama, ya, saya juga, ya. Semuanya. Anak-anak itu kan kalau bisa berbagi bagaimana caranya? Dilatih. Ayo berbagi, ayo berbagi. Jadi memang fitrah kita itu enggan untuk berbagi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bisa, ya, yuqashuha nafsihi, ya, dijaga oleh Allah dari sifat kikir ini, pelit ini, maka faulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Satu contoh saja, ya, ketika orang-orang atau sahabat-sahabat muhajirun sampai ke Madinah, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan Ansor. Ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau muhajirin apa Ansor? Muhajirin. Abdurrahman bin Auf itu orang Makkah, penduduk asli Makkah, orang kaya, saudagar kaya. Ketika hijrah, beliau tinggalkan semua hartanya. Kenapa? Dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Abdurrahman, "Hei Abdurrahman, kamu itu dagang di mana? Di Mekah toh? Kamu dapat semua kekayaanmu itu dari Mekah. Kalau kamu mau ke Madinah boleh, tapi tinggalkan semua hartamu di Mekah." Kalau kita gimana, Pak?
Ya nanti dulu lah bertahap ya. Gak jadi hijrah ya. Ternyata hijrah niku enak napa susah, napa berat? Berat. Makanya jangan dipikir kalau kita sudah hijrah itu kemudian hidup kita akan Masya Allah ya sumringah terus. Enggak, justru ujian. Makanya kita harus semangat berjuang ya. Maka banyak orang-orang itu yang hijrahnya ternyata enggak tahan lama. Kenapa? Karena enggak kuat. Dipikirnya itu setelah hijrah, wah hidupnya akan lebih enak. Ternyata dikasih ujian ini, ujian itu, enggak kuat, ya balik lagi ke jahiliyah. Ya. Maka Abdurrahman bin Auf, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam persaudarakan dengan salah satu Ansar. Ada yang tahu namanya? Namanya Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, inni aktsaru al-ansar malan. Aku ini orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Ansor. Kemudian ngapain kira-kira? Kalau sudah ngomong kayak gini gimana? Apakah maksudnya sombong? Bukan. Maksudnya pengen ngasih hadiah, pengen bersedekah. Tahu kalau para muhajirin ini nih pendatang baru, butuh adaptasi, ya pasti hatinya juga sedih karena meninggalkan, mungkin ada keluarganya ditinggalkan di sana karena masih belum muslim, harta-hartanya ditinggalkan di Mekah, ya. Maka Sa'ad bin Rabi'ah ini mengatakan, aku adalah termasuk orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Ansor. Nih, aku bagi dua kekayaanku. Setengah untukku, setengah untukmu, silahkan diambil. Kalau kita misalnya punya berapa miliar Pak? 1 miliar misalnya, gak usah banyak-banyak ya, 1 miliar. Kira-kira mau nggak kita 1 miliar dibagi dua berarti 500 juta. Setengah edang sama tetangga kita. Kita ngasih uang 500 juta, setengah kekayaan kita ke orang lain. Berani napa mboten? Angel napa angel? Wah, ngumpul ke wis angel-angel ya. Kok berbagi 500 juta? Berat. Ini kata Sa'ad, aku termasuk orang kaya di Ansor, aku berikan setengah hartaku untukmu. Masya Allah. Nek kita gimana Pak? Ada yang ngasih kayak gitu? Pak niki, Masya Allah, panjenengan kan nembe terkena misalnya apa musibah, niki setengah harta saya untuk panjenengan. Wah, Masya Allah, Allah mengutus panjenengan untuk menyelamatkan saya. Jazakumullahu khairan. Ya. Sa'ad bin Rabi gak cuman menawarkan hartanya saja. Sa'ad bin Rabi mengatakan, dan aku punya 2 istri. Silahkan pilih dari 2 istriku yang paling cantik menurutmu. Pilih, sebutkan siapa. Aku akan ceraikan dia. Setelah selesai iddahnya, silahkan nikahi dia. Masya Allah. Ya, nek kita gimana Pak? Saya punya 2 istri. Nek buat jenengan ya yang paling ini sajalah. Ya. Nek yang paling cantik ya buat saya. Ya. Tapi apakah Abdurrahman bin Auf mengambil kesempatan dalam kesempitan? Ini mungkin tawaran gak akan terulang lagi sepanjang hidupnya. Ternyata saat Abdurrahman bin Auf menolak. Boten matur suwun. Ini terjemah lepas nih. Matur suwun. Didoakan Sa'ad bin Rabi'ah. Kata Abdurrahman bin Auf, matur suwun, jazakumullahu khairan. Barakallahu laka wa baraka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahi dirimu, memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Ditolak, Masya Allah. Aku cuma butuh satu saja. Apa itu? Dullani ala su. Tunjukkan aku di mana pasar. Ini laki-laki yang berjuang.
Meskipun beliau tinggalkan hartanya di Mekah, beliau nggak putus asa. Dikasih ini, kasih rezeki nomplok loh nih, nggak kerja nggak capek, kasih setengah hartanya saat orang kaya. Setengah hartanya banyak apa sedikit berarti? Banyak. Dikasih istri, suruh milih paling cantik. Masya Allah, ditolak dengan halus. Ini laki-laki pejuang. Ini the real man, ya. Bukan cemen. Ya. Laki-laki begini, kerja, semangat, Masya Allah. Ya, maka mereka para sahabat adalah orang-orang terdepan perihal sedekah dan infak. Maka yang gak heran mereka adalah orang-orang terbaik yang Allah pilih dari seluruh manusia, dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Nggih, monggo. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kemudian poin yang terakhir ya. Tadi berarti yang ke-9 adalah seorang yang menghalangi atau mendukung ya seorang pelaku pembunuhan dengan sengaja dari hukuman qisas. Yang ke-10 berarti yang 10 ya barusan. Yang 11 adalah orang yang pelit ya, tidak mau menginfakkan hartanya. Kemudian yang terakhir yang ke-12 adalah ada 3 orang yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang naik mimbar. Jadi ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar. Nabi itu berapa anak tangga? 3 ya. Pas naik anak tangga yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba bilang amin. Naik anak tangga yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba ngomong amin. Naik yang ketiga,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba bilang amin. Para sahabat mereka paling perhatian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merasa penasaran apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok tiba-tiba amin, amin, amin. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Beliau memberikan konfirmasi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atani Jibril." Tadi pas aku naik mimbar, datang kepadaku malaikat Jibril. Kita semua tahu malaikat Jibril itu adalah pemimpin malaikat. Malaikat yang paling mulia. Ya. Malaikat Jibril datang. Kemudian malaikat Jibril pun berdoa. Ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar fa'ab'adahu Allah. Ya, wahai Muhammad, seorang yang dia itu mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan tersebut meninggalkan dirinya, sedangkan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan dari Allah. Di dalam riwayat yang lain dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain rogima anf, tersungkur hina. Ya, jadi didoakan keburukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin. Yang pertama berarti seorang yang lewat bulan Ramadan tapi belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Ya, setiap malam ada hamba-hamba Allah yang dilepaskan, dibebaskan dari api neraka. Kok orang tersebut gak mendapatkan ampunan? Ya pasti rugi, celaka, masuk neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengaminkan. Bayangkan, yang mendoakan siapa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendoakan adalah sebaik-baiknya malaikat, yang mengaminkan adalah sebaik-baiknya manusia. Komplit nama buatan itu. Wah, komplit sekali. Nah, sekarang mendekati bulan Ramadan. Kurang berapa hari lagi? 1,5 bulan lebih. Sekarang bulan apa, Pak? Masih Rajab nih. Kata Imam Al-Balkhi, Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bulan Rajab itu bulannya menanam benih. Syahrul Rajab, Syahrul Zara'. Jadi bulan Rajab itu bulan nanam benih. Bulan setelah Rajab apa, Pak? Sya'ban. Bulan Sya'ban, wa syahru Sya'ban syahru saki zara'. Bulan Sya'ban bulan menyirami benihnya tadi. Kemudian syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrul hasadihi, bulan panen. Ya, jadi kalau kita membaca sejarah orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka ada yang bisa hatam Quran 3 hari sekali, ada yang bisa 1 hari sekali, ada yang bisa 1 hari berapa kali? 3 kali misalnya. Masya Allah, itu mustahil nama batan. Ya, mungkin nama batan. Mungkin mustahil buat kita ya. Tapi nggak mustahil buat orang-orang soleh terdahulu. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa. Minimal dimulai dari bulan Rajab. Seorang yang nggak pernah bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu, salah satu sebabnya kenapa? Karena kaget le maca Quran ke bulan Ramadan. Kalau sudah dimulai dari bulan Rajab misalnya, minimal dari bulan Rajab sudah mulai pemanasan. Ya.
bulan Rajab mulai targetnya 1 bulan 1 kali hatam misalnya, udah mulai. Nanti naik level bulan Sya'ban 1 bulan 3 kali hatam misalnya. Bulan Ramadan bisa mungkin 5 kali hatam. Kenapa? Sudah pemanasan. Wong atlet saja mau lomba saja itu butuh latihan, lombanya mungkin nggak nyampe sehari, latihannya berbulan-bulan mungkin. Itu atlet-atlet olimpiade yang bisa mendapatkan medali emas, apa ya, mereka itu berangkat lomba tanpa ada pelatihan. Besok lomba, oke, yuk berangkat sekarang, baru angkat beban begitu, langsung patah tulang mungkin. Ya, bisa angkat beban yang berat, kenapa? Karena latihan terus. Sama, seorang yang ingin memanen pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan nih, ikuti wasiatnya Imam Abu Bakar Al-Balkhi. Bulan Rajab, ayo tanam bibitnya, mulai. Kita pengen apa sih misalnya bulan Ramadan? Yuk khatam Quran, kuat sholat malamnya, zikirnya ya rutin misalnya. Ya, dimulai dari sekarang, buat time schedule, buat planning. Nanti ditingkatkan di bulan Sya'ban. Ya, benih sudah ditanam. Sya'ban disirami. Ramadan panen insyaallah. Ya, maka nggak heran orang-orang yang belum bisa panen di bulan Ramadan, ya karena memang belum ada persiapan. Dan persiapan yang paling penting sebenarnya adalah persiapan ilmu, supaya puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan itu tidak sia-sia. Gimana kok seorang itu bisa semangat ya untuk memanen pahala di bulan Ramadan? Semangatnya bukan 10 hari pertama saja. Semangat, wah hari pertama Ramadan jaminan sudah 100%. Masjid-masjid di kampung-kampung full. Wes ini sudah terbukti ya. Waktu membuktikan begitu ya. Nanti mulai hari kelima softnya mengalami kemajuan ya, terus berkurang. Puncaknya kemajuan yang paling pesat adalah ya malam takbiran ya. Masjid-masjid kosong sudah. Ya. Nah, maka mari ya jadikan Ramadan kita ini penuh dengan persiapan ilmu, terutama itu yang paling penting. Karena seorang itu tidak mengetahui keagungan, keistimewaan sebuah hal kalau dia nggak pernah belajar tentang hal tersebut. Sama kayak anak kecil, ketika ditawari, ada seorang anak nih, misalnya anak PAUD atau anak TK lah, ditawari mau permen atau mau emas 1 kilo, kira-kira milih mana anak kecil tadi? Permen. Wah, kalau anak kecil pilih emas ya berarti bapaknya sudah ngasih tahu dari bayi, milih emas. Ya, pasti milih permen. Kenapa? Karena anak tersebut nggak tahu apa nilai yang terkandung di dalam emas yang berharga tersebut. Artinya kebodohan itu akan menghalangi kita dari kebaikan yang begitu banyak. Anak kecil kenapa milihnya permen? Bodoh, belum belajar. Maka ayo belajar, semangat, persiapan. Mulai dari sekarang, mumpung masih di bulan Rajab. Belajar ya, supaya kita itu bisa merasakan, oh, siapa tahu Ramadan kita tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kata Nabi SAW, maka Jibril pun mengatakan, man adraka walidayhi au ahadahuma fadakhalan nar fa'ab'adahullah. Doa yang kedua dari malaikat Jibril, seorang yang mendapati kedua orang tuanya di usia senja atau salah satunya, kemudian anak tersebut dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah jauhkan dia dari rahmatnya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa ada seorang anak hidup mendapati ayah atau ibunya atau keduanya di usia senja tapi masuk neraka?
Kenapa? Karena bapak ibu itu kan pintu terdekat, pintu surga yang paling dekat sama kita. Gak usah jauh-jauh nyari di panti asuhan, nyari di masjid. Di rumah kita ada orang tua kita. Mereka berdua adalah pintu surga yang paling dekat kepada kita. Makanya kebangetan kalau ada seorang anak masuk neraka, terutama mendapati orang tuanya di usia senja. Karena usia senja merupakan usia di mana orang tua itu membutuhkan sosok anak membantu. Ya, apalagi bapak ibunya sudah sakit-sakit. Maka mendapatkan doa keburukan dari malaikat. Ini anak yang durhaka. Kayak kadang kita lihat itu sekarang ya, anak-anak itu mereka berlomba-lomba untuk memasukkan bapak dan ibunya ke panti jompo. Makanya ada sebuah ungkapan itu kan, ya, satu ibu bisa merawat 8 anak mungkin, tapi 8 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Ya. Maka begitu besar pahala bagi mereka anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan begitu mengerikan ancaman bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, yang terakhir, ya, yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan, "Man dzukirtu indahu falam yusalli, man dzukirta indahu falam yusalli alaika fa'ab'adahu Allah." Qul amin, faqultu amin. Kata malaikat Jibril, ya, barang siapa yang namamu disebut kemudian orang yang mendengar namamu ini enggan untuk bersolawat kepadamu, maka Allah akan jauhkan dia dari rahmatnya. Allah akan, dalam riwayat yang lain, adkhal famata fa adkhalahu Allahun nar. Kalau dia meninggal dunia maka dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Di riwayat yang lain, rogimaan, tersungkur hina. Seorang yang disebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi dia enggan untuk bersolawat. Ya. Nah, dari sinilah para ulama mengatakan ternyata, ya, bersolawat, kalau kita mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, kemudian kita enggan untuk bersolawat, maka ini masuk ke dalam dosa besar. Ya, masuk dalam dosa besar. Jadi kalau ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita bersolawat Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringan apa mboten bersolawat? Ringan. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit, paling medit itu ketika namaku disebut di hadapannya dia enggan bersolawat kepadaku. Padahal solawatnya Nabi itu sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pelit. Kenapa? Karena nggak butuh untuk mengeluarkan uang. Yang paling pelit adalah orang yang enggan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebut Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dosa besar. Na'udzubillah. Ya, maka mari kalau kita fokus, ya, kalau ada nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita bersalawat Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibalas dengan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah balasannya Allah itu pasti lebih dan lebih sempurna dari amal yang kita lakukan. Maka jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan, Allah akan melihat dan Allah akan membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan yang lebih sempurna. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, ya, 12 poin yang alhamdulillah kita selesaikan di pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk diri kita. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, ya, dan Allah mudahkan kita dan keluarga kita yang kita cintai
untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, itu mungkin yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan. Jika tidak ada, oh silakan Ibu. Orang tua tiri nggih. Oh nggih. Baik. Berbakti kepada orang tua tiri apakah sama dengan orang tua kandung? Jawabannya tidak, ya. Orang tua tiri itu disebut dengan misalnya ibu tiri, ya. Itu disebut dengan zaujatul ab, istri bapak kita. Jadi kita sebenarnya nggak ada kewajiban untuk berbakti kepada ibu tiri kita. Tapi sebagai seorang muslim yang baik, kita tetap harus berbuat baik kepada sesama muslim. Sebagaimana seorang suami misalnya, seorang suami yang dia menikah dengan janda yang memiliki anak bawaan istri. Hukum asalnya disebutkan oleh para ulama, menafkahi anak tiri itu tidak wajib, bukan sebuah kewajiban, ya. Karena kita menikahi ibunya, ya, sebagai seorang hidup di bulan Ramadan sampai Syawal dia masih hidup, tapi dia nggak mendapatkan ampunan. Kok bisa? Ya mungkin dia nggak puasa, nggak sholat, atau mungkin dia puasa tapi puasanya ala kadarnya. Puasa ya masih gibah, puasa ya masih ngomongnya saru, puasa ya masih memfitnah orang lain. Ya, ini kan kayak puasanya nggak dapat apa-apa akhirnya. Ya, nah gitu ya Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? J, monggo Pak. J. G. Bagi siapa nih? Oh, bagi menantu. G. Masya Allah. G. Ya. Intinya sebuah kebaikan itu tidak ada yang sia-sia, ya. Meskipun hukum asalnya seorang istri, ya, tidak wajib berbakti kepada orang tua suami, pun sebaliknya. Tapi ketika seorang istri mensupport suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, maka pahalanya dia juga akan mendapatkan percikan pahalanya. Ya, tidak ada kebaikan yang akan sia-sia. Tidak perlu, oh ini kan saya nggak wajib, ya, berarti saya nggak usah dong. Jangan. Mindset kita jangan sebuah kebaikan itu jangan menjadi beban. Tapi mindset kita adalah kebaikan merupakan sebuah kebutuhan. Beda nggih? Beban dengan kebutuhan. Kalau beban itu kita akan merasa berat. Tapi kalau kebutuhan kita akan semangat. Kenapa? Bang, saya butuh. Ya. Kenapa saya makan? Saya butuh makan supaya saya tetap bisa kerja, supaya saya tetap bisa hidup misalnya. Saya butuh untuk bersedekah. Kenapa? Saya butuh bersedekah karena saya ingin masuk surga. Saya butuh untuk berbuat baik kepada mertua saya. Ya, kenapa? Karena saya ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini kembali kepada akhlak yang mulia. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu apapun yang melebihi beratnya akhlak mulia di timbangan pada hari kiamat. Jadi akhlak mulia itu timbangannya sangat berat sekali. Ya. Maka bersemangat di dalam kebaikan. Oke, walau a'lam. Oke. Ada lagi mungkin? Sampun? Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.